Perkembangan ilmu administrasi dan manajemen. Administrasi sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri karena administrasi telah memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama, ilmu harus memiliki objek. Ada objek material dan juga objek formal. Objek material contohnya manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi oleh manusia. Sedangkan objek formal adalah proses pengendalian kerjasama manusia di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, ilmu harus mempunyai metode. Yang ketiga, ilmu harus sistematik. Dan yang keempat, ilmu harus bersifat universal. Tahap perkembangan administrasi sebagai ilmu. Pada tahap ini, perkembangannya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada tahap survival pada tahun 1886 sampai 1930. Ini merupakan tahun lahirnya ilmu administrasi. Dan yang kedua ada tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Ini terjadi pada tahun 1930 sampai 1945. Di sini ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Dan yang ketiga ada tahap human relation. Ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1956. Dan yang keempat ada tahap behavior, terjadi pada tahun 1959 sampai sekarang. Tahap perkembangan administrasi sebagai seni. Ada tahap prasejarah. Pada tahap ini penerapan prinsip-prinsip administrasi dan manajemen pun relatif masih sangat sederhana dan belum serumit yang digunakan sekarang ini. Dari segi waktu dan tempat, zaman terbagi menjadi 6. Yang pertama ada zaman Mesopotamia. Sejarah membuktikan bahwa masyarakat Mesopotamia telah menggunakan logam sebagai alat tukar. Dan yang kedua ada zaman Babilonia. Perkembangan administrasi juga telah berkembang pada bidang teknologi. Dan yang ketiga ada Mesir kuno. Berkembang bidang pemerintahan, militer, perpajakan, perhubungan, dan pertanian. Dan yang keempat ada Tiongkok kuno. Sistem administrasi pada Tiongkok kuno ini khususnya kepegawaian yang sangat baik. Yang kelima ada Romawi kuno. Pada Romawi kuno ini yang sangat menonjol adalah administrasi militernya, pajaknya, dan perhubungan melebihi yang sebelumnya. Dan yang keenam, yang terakhir ada Yunani kuno. Muncul konsep demokrasi sehingga kekuasaan berada di tangan rakyat. Administrasi sebagai sebuah seni. Tahap sejarah berakhir tahun 1886. Keterlibatan awal para ilmuwan terdapat 3 kelompok sarjana pelopor ilmu administrasi. Yang pertama itu ada kaum kameralis, dan yang kedua ada kaum merkantilisme, dan yang ketiga ada kaum fisiokrat. Tahap modern. Pada tahun 1886 hingga sekarang, F.W. Taylor dari Amerika Serikat mulai mengadakan penyelidikan dalam rangka mempertinggi efisiensi perusahaan dan peningkatan produktivitas pekerja. Hasil studinya dituliskan dalam satu buku yang berjudul The Principle of Scientific Management yang diterbitkan pada tahun 1911. Henry Fayol mencari sebab musabab dari kegagalan perusahaan itu untuk mencapai tujuannya. Hasil pemikiran Fayol ditulis dalam bukunya pada tahun 1916 dengan judul General and Industrial Management. Seharusnya General and Industrial Administration dari teori-teori yang ia temukan dan kemudian ia terapkan sendiri, maka perusahaan berhasil selamat dari keruntuhan bahkan dapat dikembangkannya. Karena besarnya sumbangan yang diberikan kedua tokoh itu terhadap administrasi, maka V.W. Taylor
diberi julukan sebagai Bapak Gerakan Manajemen Ilmiah, sedangkan Henry Fayol diberi julukan Bapak Teori Administrasi Modern. Administrasi sebagai pengetahuan baru berkembang sejak akhir abad yang lalu. Tetapi, administrasi sebagai sebuah seni atau administrasi dalam praktek timbul bersamaan dengan timbulnya peradaban manusia. Sebagai ilmu pengetahuan administrasi merupakan suatu fenomena masyarakat yang baru, karena baru timbul suatu cabang daripada ilmu-ilmu sosial, termasuk perkembangannya di Indonesia. Sekalipun administrasi sebagai ilmu pengetahuan baru berkembang di Indonesia dengan membawa prinsip-prinsip yang universal, akan tetapi dalam prakteknya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia. Perkembangan administrasi sesudah kemerdekaan. Praktik-praktik administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dimonopoli oleh orang-orang Belanda, sehingga ilmu administrasi kenyataannya menjadi milik bangsa penjajah. Pengaruh keberhasilan administrasi militer pada Perang Dunia II menyebabkan bangsa-bangsa di dunia banyak mempelajari ilmu administrasi. Menyadari atas kekurangannya di bidang administrasi, pemerintah Indonesia mendatangkan misi ahli dari AS untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Ini merupakan gambaran BPA UGM dalam membagi ilmu administrasi ke 9 bagian. Administrasi negara yaitu kegiatan-kegiatan atau proses atau usaha di bidang kenegaraan, sedangkan administrasi niaga yaitu kegiatan-kegiatan atau proses atau usaha yang dilakukan di bidang swasta. Di sini ada perbedaan dari administrasi negara dan administrasi niaga berdasarkan faktor tujuan, faktor motif, terus ada sifat pelayanan, terus ada wilayah yurisdiksi, terus ada kekuasaan, ada juga wilayah orientasi politik dan cara bekerjanya.